that bitch. Yeah. Oke, jadi teman-teman ini namanya Givani. Givani silakan memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, kenalin nama gue Givani Adila Irwanda. Gue adalah mahasiswi aktif di salah satu perguruan tinggi. Nggak perlu ya. Hai semuanya, gue Givani. Oh, ntar semua opening YouTube lo bakal kayak gitu. Nama gue Givani, gue salah satu. Oke. Kayaknya enggak juga sih. Oke. Gue masih berpikir. Setelah itu, jadi tuh nama ini lo ini apa namanya, pojok cerita. Yes. Itu akan jadi semuanya. Akan jadi semua itu loh. Enggak. Jadi menurut gue akan nge-share banyak konten. Tapi untuk sekarang gue fokus dulu di pojok cerita ini. Oke. Tapi jujur ini bagus loh. Iya. I mean, ini baru 4 jam yang lalu, lo udah punya hampir 200 views, udah 48 subscriber juga. Lo udah punya banyak banget komen yang mana bagus buat engagement di YouTube. Overall ini bagus banget. Asli. Terima kasih. Oke, ini kenapa gue ini lagi? Bentar. Sebenarnya gue tuh agak gimana ya? Bukan skeptis sih, cuman terlalu banyak orang tuh sekarang bikin konten tuh banyak banget. Dan jadi lo bingung. Apa ya kira-kira konten yang sejalan sama passion gue tanpa menghancurkan apa yang ada di otak gue, tapi sejalan juga sama kira-kira apa sih yang diinginkan orang-orang banyak. Oke. Terus yang lo tangkap apa yang orang-orang mau? Jadi kalau dari konten gue, karena kebetulan gue lumayan aktif di close friend kan, dan gue tuh sering banget nge-share opini-opini gue Betul. tentang isu-isu yang terjadi. Sampai takut buat nggak di close friend kan? Kadang yang gue share, walaupun bukan isu-isu gitu, mungkin kalau seandainya gue sering buka kayak Q&A gitu kan, Alam sering cerita, terus kalau DM gue itu tuh benar-benar isinya semua orang cerita ke gue kayak Giv, gue hari ini gini atau Giv, menurut lo gini kayak gitu. Terus gue kayak berpikir kayak kayaknya ada deh beberapa orang yang bisa memanfaatkan opini gue untuk tujuan-tujuan yang positif gitu. Terus akhirnya gue berpikir bahwa oke, gue akan merangkum banyak cerita-cerita di mana nanti opini gue terhadap hal tersebut akan gue sharing di YouTube gue gitu, biar durasinya lebih lama aja. Oke. Apa namanya? By the way, kenapa lo mau masuk ke YouTube itu karena konten lo yang kemarin gak sih yang masalah ghosting itu? Iya, awal itu. Karena itu jujur itu lumayan relate ke semua orang dan itu ramai banget, parah. Itu benar-benar ramai banget. Dan gue mau nanya dong, kenapa awalnya lo mikir pas di YouTube lo tuh di Instagram lo kenapa lo mikir kayak gue mau nanya tentang orang-orang masalah ghosting, itu awalnya dari mana? Karena itu adalah hal yang kayaknya hampir semua orang mengalami dan gue pun baru mengalami itu juga gitu. Kayak ini ya, jadi siklus kehidupan gue itu adalah gue 4 kali berturut-turut dighostingin sama orang terus. Sampai ada di momen dimana gue kayak pikir apa sih? Kalau seandainya gini, 1 orang, 2 orang yang ghostingin, oke lah, lo bisa berpikir kalau seandainya ya emang itunya merekanya aja gitu yang gak serius sama lo gitu kan. Bisa. Sementara ini udah 4 orang berturut-turut, berarti the problem is within me gitu. Gue kayak ngerasa berarti salahnya dari gue nih. Maybe. Nah, akhirnya pas jadi gue punya second account. Nah di second account itu gue kayak bilang, gue akan nanya ke orang ini apa alasan dia nge-ghosting gue. Oh, lo langsung konfront ke orangnya jadi? Iya, langsung gue chat. Terus jawabannya? Gue chat orang terakhir itu. Tapi gue nge-chatnya bener-bener kayak baik-baik aja. Bentar, ini orangnya orang kampus bukan? Bukan. Oh, bukan. Okay. Gue langsung chat, gue bilang kayak, halo kenapa? Soalnya awalnya intention gue sama dia memang bukan sebagai gebetan atau segala macam, karena gue juga belum pengen punya pacar. Tapi kayak awalnya kita temenan, terus tiba-tiba dia gak balas chat gue sama sekali. Terus gue kayak bertanya-tanya, kenapa sih setiap orang tuh selalu kayak gini gitu. Siklusnya bakal selalu sama gitu. Gue bertanya sama dia alasannya apa, terus kata dia dia bilang gini. Jadi malam sebelumnya, sebelum dia ghosting itu, kita membahas tentang kriteria ideal pasangan masing-masing gitu kan. Ya ampun. Terus gue ngasih tahu tuh, gue ngejelasin kalau menurut gue tuh cowok tuh gini, terus dia tuh harus gini. Terus akhirnya dia bilang, ya udah aku mah mundur aja. Aku mah paham aja kalau seandainya aku nggak masuk ke tipe kamu. Jadi ya udah gitu. Terus gue akhirnya berpikir oke, almost everyone. Jadi kayak 4 orang yang berturut-turut ini case-nya tuh sama semua.
kayak gue tuh akan bertanya dulu, kira-kira lo tuh orangnya kayak gimana sih, menurut lo, karena gue tuh suka random talk gitu loh An. Ngerti. Kayak bener-bener ke semua teman gue juga sering banget nanya-nanya kayak gitu. Kayak gue tuh pengen ngeliat dari sudut pandang, menurut lo tuh orang yang dia tuh harus Menurut lo gimana gitu gitu? Oke. menurut sudut pandang lo tuh apa sih, yang lo cari tuh apa sih, prioritas lo sekarang tuh apa, kayak gitu loh. Gue tuh sering banget nanya kayak gitu, dan Yeah. for some people itu tuh kayak, ih apaan sih Giovanni kok nanya kayak gini dah, kayak gitu loh. Oh, oke. Kayak too far banget gitu. Iya, dan ended up nanti mereka akan nanya juga kan ke gue. Bener. Kayak kalau menurut lo gimana, dalam sudut pandang lo gimana. Indian pasti bakal nanya juga sama orang. Itu standarnya tinggi banget. Okay. Ya udah gue mundur aja kayak gitu. Jadi gue lupa lagi teman-teman, buat yang belum tahu, Giovanni ini adalah sebenarnya dia setingkat sama gue harusnya secara umur. Cuman secara angkatan dia itu di bawah gue 2, dikarenakan lo dulu kuliah gak sih? Kuliah di UNJ. Setelah itu dia lulus, akhirnya sekarang satu kampus sama gue. Giovanni ini dulu adalah abang none Depok ya? Jakarta. Kenapa Depok sih? Bukan abang none namanya. Iya, lupa gue. Dia adalah abang none di Jakarta Pusat, dan jujur makanya kenapa gue interest sama Giovanni, karena dia itu bisa gue bilang yang punya pola pikir, ya emang sih dia seumuran sama gue, tapi pola pikirnya lumayan bagus, dan banyak irisan-irisan yang bisa gue obrolin sama Giovanni. Kayak hampir kita setiap hari Senin ketemu di kantin ya. Itu juga gara-gara gue lagi istirahat makan dan dia baru pulang kampus, dan omongannya pasti kalau nggak film, masalah ya gak jauh-jauh dari sajak, puisi, film, itu doang 3. Makanya kenapa sekarang gue sering ngobrol sama Giovanni, dan kenapa kalau kalian tahu gue udah lupa posannya, gue archive kayaknya posannya gue archive masalah sajak gue. Kenapa gue nge-tag Giovanni ya, karena dia salah satu yang berjasa sama sajak gue itu juga. Nah, kenapa gue bawa Giovanni ke podcast ini, karena jujur gue sebagai cowok itu tersentil saat cewek bilang, kenapa sih lo ghostingin gue? Karena rata-rata yang ghosting itu cowok gak sih? Iya kan? Bener kan? Sekarang Giovanni, dan gue yakin di close friend-nya Giovanni ataupun pas dia buka question box di Instagramnya dia, itu rata-rata yang menceritakan pengalamannya adalah ceweknya. Bener gak? Betul kan? Nah jadi tuh gue mau lihat dari sudut pandangnya gimana sih. Nah makanya gue butuh cewek yang pernah di ghostingin juga. Oke. Ini dari pendapat gue dulu Giv ya. Jadi pendapat gue itu, kenapa sih cowok ngeghostingin cewek? Pertama bener tentang tadi lo bilang apa sih, kayak kriteria idaman lah ya bilangnya. Karena tuh banyak cowok. Jadi gini, kalau lo pernah nonton film 5 cm, itu tuh ada quotes yang bilang, selain butuh keberanian, cowok juga butuh kepastian. Nah kadang kepastian ini adalah yang malah jadi primary key-nya gitu loh di keberanian cowoknya. Makanya kenapa mungkin cowok ngeghostingin di cewek, gara-gara dia takut juga kayak, anjir gue bukan siapa-siapa lah di mata dia gitu loh. Nah mungkin case-nya bisa juga terjadi sama yang lo keghostingan 4 kali ini. Karena menurut gue pribadi bener-bener loh, sebenarnya gimana ya, kayaknya yang lebih suka nge-stalk tuh yang dunia tahu ya, maksudnya apa ya, most common people taunya cewek tuh lebih sering nge-stalk daripada cowok. Iya. Setuju gak? Oke, setuju. Cuman menurut gue, karena gue cowok, gue tahu kayaknya tuh cowok lebih sering nge-stalk daripada cewek. Jadi cowok lebih sering gagal move on gitu? Atau sangat memperjuangkan satu orang? Sangat. Tapi gini ya, gue gak tahu semua cowok sama apa enggak. Cuman yang gue alami sebagai cowok adalah, gimana ya jelasin ya, cowok itu rata-rata gak menunjukkan kalau dia belum move on. Tapi in the end semua orang bakal tahu kalau dia adalah yang mungkin lebih tersakiti daripada ceweknya. Ngerti gak? Ini mungkin ya, ini pendapat gue. Apa gimana? Sebenarnya kalau lo sedih, lo berduka, sebenarnya kenapa terlihat cewek yang lebih sedih dari sejak putus cinta? Karena cewek tuh cenderung nge-share. Kayak even nih misalnya, sekalipun dia nggak nge-share kayak gue sakit hati banget bla bla bla, misalnya dia nggak nge-share itu, minimal dia nge-post lagu. Itu udah mewakili. Kalau nggak snapgram hitam terus ada quotes-nya gitu ya. Iya gitu dong, kayak nge-share story kayak gitu, kayak gitu. Tapi it's a part of the process sih menurut gue, karena benar-benar setuju. Tapi gini
kalau seandainya dilihat, karena kebetulan circle gue kan, maksudnya gue tuh bener-bener ketemu sama orang yang berbeda-beda banget. Kayak di Apnon circle gue beda, di Stan anak 19 beda, terus anak-anak UNJ beda, teman-teman SMA gue beda. Itu tuh kayak di pertemanan Instagram gue itu tuh bener-bener orang yang Beda beda-beda semua. banget, nggak Oke. dalam satu, kayak nggak cuma anak Stan doang atau nggak cuma anak-anak UNJ doang, tapi bener-bener rame dan mostly beda-bedaan. Jadi kalau seandainya kayak anak-anak baru lulus SMA, kayak teman-teman gue di Stan gitu, itu tuh ceweknya ceweknya sedih, dia di ghosting sama cowok. Nah, teman-teman gue yang dari gue SMA, teman-teman gue yang gue di UNJ, seringnya ceweknya nih yang ghosting. Iya, benar. Karena menurut gue mereka sama kayak yang tadi lo bilang, mereka tuh butuh kepastian. Dan Dan mostly kalau cowok nggak bisa ngasih kepastian, ya dia akan memilih. benar, setuju. Cuman yang menjadi berarti kan bisa dibilang nih, gue bisa apa sih? Gue bisa menyimpulkan semuanya, tapi ini dari perkataan yang lo doang ya, dan perkataan gue juga. Jadi in the end tuh, menurut gue pribadi, saat ada hubungan yang selesai, itu tuh cenderung akan jadi ceweknya yang galau duluan, cowoknya bakal biasa aja, kelihatannya. Tapi setelah beberapa lama kemudian itu bakal berubah, karena ceweknya tuh udah throughout the process itu loh, dan cowoknya tuh belum. Cowoknya tuh mungkin masih kayak, akhirnya gue lepas dari sebuah kekangan mungkin kayak gitu, cuman gue nggak tahu juga. Nah, jadi sebenarnya gini loh, jadi sebenarnya tuh yang lebih sering ghosting itu bukan cowok bukan cewek, tapi dua orang itu pasti bakal sering ghosting, bener gak? Iya. Karena basically ghosting. Sampai detik ini gue masih nggak mengerti konsep ghosting sampai detik ini. Oke, menurut gue ghosting itu adalah suatu hal yang orang lakukan ketika dia mau tahu kehidupan orang lainnya, tapi tanpa menunjukkan siapa dia gitu. Sama kayak stalking gak sih sebenarnya? Menurut gue ghosting tuh jahat. Sebenarnya gue sempet nih nggak ghosting orang juga. Terus gue kayak, gue nggak bisa nih ghosting orang ini, dan ended up gue akan gue ngechat dia lagi, terus gue kasih tahu apa alasan gue nggak bisa sama dia. Oh enggak, ghosting karena sama stalking beda cuy. Sama apa? Sama stalking. Stalking Enggak, ghosting tuh lebih ke lo tuh hilang tanpa kabar aja gitu. Iya, ini gue lagi share screen cuy. Oh iya, sorry. Ghosting adalah kondisi saat calon pasangan tiba-tiba menghilang dari kehidupan Anda. Apa sih ini anjir? Ya sih, benar-benar ghosting lebih jahat. Iya kan? Ya. Jahat banget menurut gue. Terus? Jahat. Karena after effect-nya itu sama diselingkuhin. Cuman bedanya kalau diselingkuhin, lo tahu nih si orang ini emang bener-bener dia udah nggak mau lagi sama lo karena dia mau sama cewek lain gitu kan. Sementara kalau ghosting, dia nggak tahu, lo tuh nggak tahu, you have no idea apa sih alasan dia jauh sama lo. Apa sih alasan dia? Apa karena mungkin karena fisik kah, atau karena personality lo kah, atau karena hal-hal lain yang itu tuh menyebabkan parah, insecure lo tuh akan meningkat setelah di ghosting. Itu jahat banget. Ghosting adalah hal terjahat, salah satu hal terjahat menurut gue. Tapi oke, misalkan lo di ghosting. Setelah di ghosting, lo tahu alasannya nih kayak orang yang keempat yang lo ceritain. Apakah lo akan memaafkannya? Gak apa-apa, gue temenan kok sama semua orang yang pernah nge-ghosting gue. Wow. Iya, gue gak musuhan sama sekali. Oke. Tapi gue gak musuhan sama orang yang pernah datang di hidup gue. Tapi apakah tapi tadi lo bilang ghosting itu jahat cuy. Jahat. Terus kenapa lo masih mau temenan? Berarti gue tidak bisa memaafkan mereka gitu, kayak ya udah, itu tuh hal manusiawi. Mungkin mereka belum ngerti, mungkin mereka nggak tahu. Okay. Kadang lo tuh melakukan sesuatu karena lo tidak paham gitu. Kayak gue baik-baik aja sama semua orang yang pernah hadir di hidup gue, kecuali satu orang, karena kesalahan dia adalah selingkuh dan gue tidak bisa menolak selingkuh. Jadi sampai detik ini gue masih nggak teguran. Tapi untuk hal-hal lain sejenis ghosting segala macam, kayak ya udah, artinya dia nggak bisa sama gue, ya kenapa gue harus musuhin dia gitu? Oke. Ya udah, kenapa? Oh, tadi kan lo bilang lo gak akan memaafkan dia karena gara-gara dia selingkuh.
selingkuh. Nah, ketika misalkan ada orang ghosting, lu gak tahu kabar dia apa, tapi tiba-tiba saat lu tahu dia selingkuh, apakah itu akan sama apa gimana? Mungkin gini, gue ghosting gue kalau dalam sudut pandang gue adalah kalau seandainya gini nih, misalnya gue lagi pacaran, tiba-tiba dia nge-ghosting gue, ya terus tiba-tiba dia sama cewek lain, itu udah kehitung selingkuh buat gue, udah nggak ghosting namanya. Kalau ghosting ini kan ibaratnya, kalau dalam sudut pandang gue dia masih PDKT sama gue atau lagi dalam proses baru perkenalan banget nih, terus tiba-tiba dia nggak ada kabar sama sekali, ya tiba-tiba ngilang aja. Ya terus tiba-tiba dia ganti sama cewek lain, ya udah terus berarti gue mikirnya oke, berarti dia nggak bisa sejalan sama gue, berarti bukan gue takdirnya dia dan bukan dia takdir gue gitu doang. Berarti lu memposisikan itu saat lu pacaran. Iya, kalau pacaran gue tidak pernah. Enggak, berarti ghosting itu hanya untuk hanya untuk orang pacaran. Orang PDKT justru. Orang PDKT-an. Jadi kalau orang pacaran terus dia ngeghosting tiba-tiba sama cewek lain, jatuhnya selingkuh. Oke. Kalau lagi PDKT tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba ngilang, kan baru Ghosting. dalam proses pengenalan. Itu ghosting. Tiba-tiba dia punya cewek baru misalnya, atau punya gebetan baru, atau tiba-tiba nge-share foto sama ceweknya, ya udah. Kan toh gue belum pacaran sama dia, belum ada ikatan. Oke. Terus menurut lo apa? Terus menurut lo lu pernah ghostingin kan? Pernah. Alasan lo kenapa? Karena gue gak nyaman sama dia. Kenapa lo gak bilang? Kan kata lo ghosting itu jahat. Iya, nah kan terus akhirnya gue ngeghosting dia, terus gue berpikir kalau itu tuh jahat banget. Dan itu kayak cuman 3 hari, akhirnya gue chat dia lagi. Gue kayak bilang, sorry maaf ya, gue tiba-tiba gak ada kabar, soalnya gue butuh waktu gini, maaf banget kalau seandainya itu nyakitin lo. Jujur gue gak bisa sama lo, soalnya lo gini. Tapi lo baik kok, maksudnya kayak dia tuh baik kan, tapi gue gak bisa, karena kadang lo gak bisa maksain rasa lo aja gitu. Kayak ada hal, kayak ada kekurangan dia yang tidak bisa lo tolerir gitu. Jadi kayak ya udah, gue nggak bisa Kak, karena lo kayak gini. Maaf banget gitu. Mungkin bukan lo takdir gue dan bukan dia takdir lo. Udah, ya betul, lo lagi sama dia. Oh sekarang udah fine aja. Fine aja. Dianya udah punya cewek? Enggak, belum. Belum. Lo nya? Lo nya? Enggak, belum. Oh, kan belum. Emang gak mau pacaran. Gara-gara trauma di ghostingin apa gimana tuh? Enggak. Oh, emang gak pengen aja, soalnya gue ngerasa kayak mimpi gue itu terlalu besar. Terus gue sudah pernah mengalami fase patah hati 2 tahun lalu, and that sucks. Dan gue gak mau hal-hal yang harusnya gue fokus nih buat belajar atau buat mengejar mimpi-mimpi gue itu terdistraksi sama cinta. Karena itu kayak lo bayangin ya, lo cuma punya waktu, misalnya lo cuma punya waktu istirahat 4 jam misalnya. Terus tiba-tiba di dalam waktu 4 jam ini, pas lo lagi patah hati, lo tuh gak bisa tidur kan, An? Lo pernah gak ngerasain patah hati? Itu tuh tidur gak tidur, An. Jadi kayak tidur, aduh. Kepikiran lah intinya, kepikiran. Aduh, sakit banget, gila. Gue udah gue belum siap buat menghancurkan impian gue cuma karena patah hati. Gue belum siap. Oke, ngomongin masalah impian. Tapi jujur, kadang lu kayak tahu gue deh. Kadang justru patah hati gue tuh yang jadi tangga gue menuju ke impian gue gitu loh. Iya kan? Karena tuh kadang gue buat karya gara-gara galaunya gue. Terus kenapa lu punya alasan lu gak mau patah hati lagi karena takut menghancurkan impian lu? Dulu nih, gue akan bercerita tentang gue dulu ya, An. Tentang masalah gue yang dulu. Jadi cerita di 2018 itu gue putus cinta, anjas. Itu adalah patah hati pertama gue. Itu dari berapa lama? Setelah 1 tahun pacaran, dari 2017. Dan itu sakit banget, gila. Gue kayak gue tidak bisa menahan pemikiran gue. Memang akan ada fase, jadi ceritanya di 2018 itu pas gue putus sama dia, lo harus tahu berat badan gue 78 kilo. Sekarang segini? Anjir. Iya, asli. Gue bisa menampilkan, nanti akan gue buat konten gue sendiri.
Ini adalah after heartbroken. Terus. Gue 78 kiloan di situ. Bentar. Gue bakal share screen. Gimana anjir 78 kilo? Nggak ada, udah nggak ada lagi lah foto gue. Oh, lu langsung ngapus-ngapusin dulu tuh ya? Langsung gue archive. Langsung Lagian lu di momen archive. itu tuh gue bener-bener insecure banget gitu loh. Ini masih gendut nih, yang baju hitam. Mana Tapi gendut tuh sih, Gif? udah mulai diet. Enggak lah anjir. Udah mulai diet itu. Tapi lo lihat tangannya gede. Dan Tapi kayak badan gue memang berisi di situ. lu diet emang gara-gara patah hati doang? Iya, awalnya. Nah, jadi gue putus cinta nih. Putus cinta. Kan kalau seandainya gue tuh kalau nggak salah ya. Jadi kayak ada tahapan-tahapan of grieving. Yang pertama lo tuh kayak sedih dulu. Kayak Okay. nah, sedih ini kan kira-kira lama anjir gue sedih. Ada kali 1 minggu kerjaan gue nangis mulu. Bener-bener nangis tiap hari. Asli gabut banget. Ngomong dikit nangis, ngomong dikit nangis tuh kayak aduh gue gila banget. Nah setelah itu akhirnya gue udah deh, misalnya gue anggaplah 1 bulan fase gue tidak bisa tidur nyenyak. Nah akhirnya setelah itu gue kayak oke, gue harus diet, gue harus keren, gue bilang gitu. Terus gue diet nih, gue diet, gue olahraga, gue workout, gue diet sampai sakit kan, sampai tipes. Berarti bukan diet namanya. Akhirnya setelah gue waktu itu akhirnya gue ikut Apnon itu tahun 2019 kan. Itu tuh gue udah berhasil diet, tapi berat gue di situ masih 64 kilo, 62 lah, pokoknya naik turun di situ terus berat gue gitu. Nah terus pada pertengahan sebelum gue masuk Apnon ini, gue kayak mikirin gini mindset gue, misalnya gue berhasil diet, gue keren nih, tapi tujuan gue cuma buat balas dendam, dan dia ternyata nggak peduli karena dia udah punya cewek lagi. Terus udah punya. Apa sih tujuan? Apa sih tujuan gue buat kayak gini? Kayak sia-sia aja. Terus akhirnya gue bilang ya udah, motivasi gue untuk kurus adalah untuk kesehatan gue dan untuk kebahagiaan gue, karena di momen gue gendut gue aja nggak mau foto. Gue kayak setakut itu foto, gue nggak mau ngaca. I hate looking at myself in the mirror. Itu kayak gila, 2018 bener-bener sumpah gue baru tahu loh, karena yang gue tahu tuh lo happy person aja anjir, karena selama ngobrol juga biasa-biasa aja. Iya, asli gue baru tahu. 2018 dan tapi itu bener-bener kayak titik perubahan segala pola pikir gue di situ kan. Berarti nggak cuman fisik lo doang, tapi mindset lo juga berubah. Semua, bener-bener semua. Oke. Makanya setelah gue kayak gitu, kenapa gue gak mau pacaran sekarang? Karena gue percaya bahwa jatuh cinta dan patah hati itu satu paket. Lo gak bisa berekspektasi lo jatuh cinta tanpa lo patah hati. Itu tuh kayak udah paket lengkap gitu. Lo siap jatuh cinta, lo harus siap patah hati. Entah nih ya, entah patah hatinya karena dia bukan jodoh lo, entah karena dia selingkuh, entah karena atau apapun, bisa jadi lo yang mematahkan hati dia. Kayak ini hubungan dibangun awalnya baik-baik, ternyata berakhir dengan saling nyakitin sama lain, dan gue gak bisa. Anjir keren banget. Anjir kata-kata lu keren banget. Tapi nggak ada quotes bilangnya gini, cinta itu tuh indah. Berarti kalau menurut lo cinta itu gak indah, berarti lo belum menemukan cinta yang buat lo sebenarnya gitu. Itu pilih baik gak sih? Cinta itu indah jika buat bagimu tidak, iya, kamu bener. salah pilih pasangan. Oh enggak, yang gue dengar sih berarti cinta yang kamu rasakan tuh belum cinta yang sebenarnya gitu. Karena menurut gue nggak semua jatuh cinta sama patah hati satu paket kok. Living proofnya bokap nyokap gue dari SMP bareng-bareng cuy, sampai sekarang. Nah kalau bokap gue juga sih, cuman kita tidak bisa memungkiri kemungkinan bahwa di saat lo siap untuk jatuh cinta sama orang ini, bener, berarti lo harus siap hati lo akan disakiti sama dia. Entah ended up lo balik lagi sama dia, bisa jadi lo tiba-tiba kayak hubungan mana yang tidak memiliki masalah, pasti akan ada momen dimana satu sama lain saling nyakitin kan. Ya berarti lo harus siap tuh hati lo disakitin sama orang itu. Ya siapa, lo tuh harus hati-hati memilih orang ini. Berarti misalkan ntar lo udah siap, berarti lo akan membiarkan dia memiliki kesempatan buat menyakiti lo. Iya, gue sudah berpikir. Jadi setiap kali gue punya ekspektasi terhadap suatu hal, gue selalu menyediakan kayak ada kotak di dalam diri gue, di mana kotak itu berisi kemungkinan terburuk, kayak akan segala hal yang terjadi. Jadi setidaknya kalau seandainya gue sakit, ya
gue sakit itu karena ekspektasi yang udah gue bangun sebelumnya, dan gue harus ingat kalau seandainya udah ada nih kemungkinan terburuk yang gue persiapkan dalam hati gue, jadi kayak oke. Dan lo gak akan fully blaming to him jatuhnya. Enggak, Nggak. karena itu yang nyakitin lo kadang ekspektasi lo sendiri ya. Siap. Ya, welcome to Pandan. Ya. Terus gue mau namain apa ya? Mungkin berarti lo akan sangat amat memilih orang yang bakal nyakitin lo ya. Sangat, akan sangat memilih, sangat. Tadi gue punya banyak pertanyaan tadi pas lo bilang putus apa ya? Oh, berarti lo itu upload tahun berapa? 2019. Oh, berarti itu emang awal transformasi lo banget ya, asli. Iya, banget. Berarti lo Banget. pola pikir lo berubah, fisik lo berubah, baru lo masuk upload segala macem. Oh my god. Tapi by the way gue setuju sih obat patah hati, mungkin patah hati darurat pertama itu perubahan penampilan. Iya, itu benar. Itu bener sih, jujur itu bener. Terus Belajar untuk sayang sama diri sendiri itu. Bener. Karena sekalipun di momen gue pacaran, jadi mindset gue waktu gue pacaran dulu adalah ya udah, kan gue udah punya pacar, terus untuk apa lagi? Self love tuh apa? Self love tuh nggak penting buat gue, tuh udah ada pacar gue yang sayang sama gue. Dulu malah quotes favorite gue adalah kayak, lo bayangin ada orang yang jatuh cinta sama hal yang lo benci dari diri lo, berarti he's a keeper. Kayak ya udah, Gimana sih? berarti dia tuh bener-bener sayang sama lo karena dia bisa menerima hal yang lo nggak bisa diterima di diri lo. Dan setelah gue pikir sekarang kayak Enggak lah, aneh aja. banget pikiran lo Iya, kayak gitu. bener. Berarti semenjak transformasi diri lo belum siap untuk patah hati lagi ke depannya. Belum. Kira-kira kapan? Lulus. Karena di saat gue udah lulus, ya setidaknya beban gue untuk studi itu udah oke lah, gue belum punya kewajiban untuk studi. Dan setidaknya kalau seandainya gue udah lulus nih ya, tiba-tiba gue patah hati, ya udah gue punya duit buat bahagiain diri gue. Kalau lagi kayak gini, lo stres belajar, nilai lo turun, kan makin stres hidup lo kan. Oke, melipir ke gue kayak buat yang nggak tahu, Giovanni juga, gue kenal Giovanni justru dari Dea. Dulu pacar gue, sekarang jadi sahabat sama gue. Alhamdulillah hubungan gue sama dia sekarang baik-baik aja. Dan mungkin Giovanni juga tahu kalau gue sama dia tuh sering banget berantem, bahkan gara-gara hal-hal kecil doang. Dan Giovanni tahu banget fase dimana gue sama dia diem, semua orang gak tahu apa-apa, tapi Giovanni bilang, lo kenapa sama Deaan? Itu kayak random banget. Tiba-tiba Giovanni bilang, lo kenapa gitu. Tuh gue kayak, apaan sih, gue kenapa-napa anjir? Nggak, lo jangan bohong. Gue kayak, iya gue kenapa-napa. Tapi tadi gue mau ngomong kemana ya? Nyerempet ke lo yang tadi yang bilang seenggaknya beban gue studi udah berkurang. Berarti secara gak langsung lo akan mengatasnamakan pasangan lo menjadi beban hidup lo juga gitu loh. Iya. Oke. Kalau gue pribadi enggak. Jujur, gue kadang misalkan ribut sama dia nih, terus dia bilang, ya udah kita temenan aja gitu. Aku gak mau nambah beban pikiran kamu. Terus gue kayak, Dek, kalaupun emang selama ini kita pacaran kamu ngerasa jadi beban, menurut aku enggak gitu loh. Karena menurut gue ketika pacaran di umur segini ya, gue hanya butuh untuk serius dan gak perlu marah-marahan. Itu menurut gue. Dan gue selalu bilang ke dia, lo mau mikir, kan lo tau dia temperamental orangnya, dan dia selalu kayak ketika marahan sama gue dia selalu bilang kayak, kan aku minta maaf kalau temperamental gini, maaf jadi beban. Menurut gue kayak enggak sih, maksud gue gini loh, ketika lo ngerasa pasangan lo adalah beban buat lo, ya berarti lo belum siap menerima dia apa adanya gitu loh. Tapi itu benar sih, itu, dan menurut gue itu salah satu mindset yang harus gue ubah dari diri gue sendiri. Lah jadi gimana sih? Iya, maksudnya dalam hal ini kan, misalnya gue punya pemikiran saat ini, bisa jadi beberapa bulan dari sekarang pemikiran gue nggak sama kayak gue yang sekarang, karena pemikiran itu kan proses pola pikir dari bener. apa, kayak lo punya banyak masukan, lo punya banyak pengalaman dan sudut pandang, dan sampai detik ini
gue menganggap pasangan adalah beban adalah salah satu cara gue membentengi diri gue untuk tidak jatuh cinta lagi. Oke oke. Keren sih, Karena keren. aduh, sebenarnya balik lagi, lo hati-hati milih pasangan, jangan sampai lo milih pasangan yang toksik. Siapa sih orang yang pengen punya pasangan toksik gitu, kan nggak Betul, ada. nggak Tapi ada. kebetulan aja dia udah terjebak dalam hubungan yang toksik, dan dia juga udah toksik, pasangannya udah toksik, terus mereka jadi kayak ya udahlah mau gimana lagi. Karena duluan gue sama mantan gue ini bukan cuma diselingkuhin, tapi kita mengalami toxic relationship. Dalam artian? Makanya kayak gimana ya, gue belum bisa sepenuhnya percaya sama jatuh cinta itu indah gitu. Kayak gue belum bisa memisahkan pemikiran dari jatuh cinta itu bukan beban di saat lo patah hati, itu nggak bisa, karena itu akan sangat mempengaruhi pemikiran gue. Maksudnya akan mempengaruhi konsentrasi gue terhadap suatu hal, banyak pengaruhnya gitu. Gue mau nanggepin tadi yang kata-kata lo. Gue masih belum bisa percaya jatuh cinta itu indah. Menurut gue jatuh cinta itu indah, tapi yang gak indahnya adalah proses pendewasaannya. Karena kayak kemarin tuh gue, kayaknya lu nanya ya yang di Q&A gue di daily vlog gue, kan lu nanya kan what is your biggest motivation gitu. Terus apa menurut gue, dengan gue menjalin hubungan sama dia itu salah satu cara pendewasaan diri gue, dan itu nggak mudah. Nggak mudah banget. Gue harus sampai ribut sama dia, gue harus sampai kadang gue harus berpikir kalau dia bukan teman gue karena satu dan lain hal gitu loh. Menurut gue ketika lo jatuh cinta itu indah, cuman yang bikin gak indahnya adalah proses pendewasaan diri lo. Nah, yang mana proses pendewasaan diri lo itu adalah tahapan dari lo jatuh cinta sama orang itu. Kayaknya di situ kan prinsip kita yang beda, yang membuat gue dengan lo berbeda. Karena sudut pandang gue, kalau seandainya lo mau pacaran, ya lo harus sudah siap dulu. Maksud gue, siap itu bukan cuma lo siap mental segala pacaran, enggak. Tapi lo harus siap dalam keadaan mental lo stabil, lo sudah jelas lo mau jadi apa. Jadi ibaratnya di saat lo sama pasangan lo nih, itu tuh udah cuma masalah nge-support impian satu sama lain lagi, bukan memperbaiki. Bukan kayak lo tuh kayak gini nih orangnya, ini yang harus lo ubah dari diri lo, enggak. Oh iya enggak, gue setuju itu. Karena pasangan tuh bukan menggurui, cuman tuh melengkapi menurut gue. Ya kan? Nah, gue nggak percaya sama pacaran itu sebagai melengkapi. Gue nggak percaya. Kenapa gitu? Gue tidak menerima pandangan itu. Karena itu adalah suatu hal yang bullshit buat gue. Gimana? Cerita. Misalnya gini, pacaran dengan dua kepala yang berbeda, bilangnya adalah saling melengkapi gitu ya. Akan ada momen dimana lo tuh ngerasa kalau seandainya pacaran titik jenuh nih, lo bosen sama pasangan lo, itu tuh pasti ada aja kekurangan dia yang nanti ujung-ujungnya lo akan hitung-hitungan. Kayak lo tahu gak sih, gue tuh udah capek harus melengkapi kekurangan lo yang gini-gini. Gue tuh harus ya menolerir kekurangan lo yang kayak gini-gini. Gue tuh harus ya menolerir kelebihan lo yang gini-gini. Gue tuh nggak bisa, gue tuh capek, gue tuh nggak mau sampai hal itu tersebut dalam hubungan gue nanti. Karena menurut gue ya, kalau seandainya lo sudah siap untuk pacaran, artinya lo menerima, berarti orang yang pengen lo jadi pacar ini, pasti setiap orang gak ada yang sempurna kan, pasti dia punya kekurangan, tapi lo harus bisa menolerir kekurangan orang ini. Kayak ini tuh bukan hal yang akan jadi big deal buat lo nanti. Karena gini, awal lo PDKT nih, soalnya waktu itu gue pernah baca, jadi misalnya lo PDKT, trigger pertamanya adalah ini cowok cuek nih misalnya, sementara lo orang yang kayak clingy gitu. Lo orang yang clingy, lo butuh perhatian. Awal-awal lo PDKT sama dia, lo bilang nggak apa-apa kan, kita saling melengkapi ya kan, walaupun gue perhatian ke dia walaupun dia cuek, mungkin karena love language-nya beda, kayak gitu nih bilangnya. Terus nanti tiba-tiba lama-lama ternyata nih orang tuh emang orangnya cuek dan dia nggak bisa ngerubah itu. Dan di posisi lain lo tuh ngerasa gue tuh udah effort banget anjir, gue tuh udah bener-bener effort ya, padahal gue tuh orangnya
bener-bener butuh diperhatiin, tapi gue tuh udah effort, gue nggak nuntut lo, gue nggak ini lo, gue nggak itu lo. Terus makin lama lo nggak berubah, lo tetap jadi diri lo yang kayak gini, dan pada akhirnya gue nggak bisa nerima lo kayak gitu. Karena dari awal ternyata gue nggak bisa nerima dari trigger kecil ini. Dari awal gue nggak bisa nerima sebenarnya, tapi gue paksain hubungan gue. Ya udah, jadi nggak bisa. Nah, Gue nggak percaya. karena lu bilang in the end lu bakal capek untuk mentolerir kekurangan lu. Lu takut orang itu akan capek mentolerir kekurangan lu. Nah, sekarang gue tanya, manusia yang gak punya kekurangan siapa? Gak ada, emang gak ada. Tapi at least di saat gue udah pacaran ya, kalau gue udah punya hubungan, setidaknya kekurangan gue tuh gak kurang-kurang banget gitu. Kayak dalam proses gue untuk menuju gue siap, gue tuh kayak menilai gue tuh kurangnya apa. Gue minta pandangan dari teman-teman sekitar gue. Oke, Gif, lo tuh terlalu jutek misalnya. Emang Gif, lo tuh terlalu tegas jadi orang. bener, Lo tuh terlalu galak kalau sama orang. galak. Terus oke, berarti ini adalah hal-hal yang harus gue kurangin sekarang. Atau Gif, lo tuh terlalu sering nangis misalnya gitu. Terus gue kayak oke, berarti gue sadar. Berarti di momen nanti gue ketemu sama orang ini, ya gue harus memastikan setidaknya diri gue sudah menjadi best version of myself. Kalau seandainya kekurangan gue nggak bisa dia tolerir, ya udah berarti bukan dia orang. Oke. Lo bilang seenggaknya kekurangan lo gak kurang-kurang banget. Lo tahu gak ada quotes yang bilang tuh kayak apa, kekurangan diri lo itu belum tentu jadi kekurangan buat orang lain. Bisa jadi itu menjadi kelebihan buat orang lain. Gue tahu tapi gimana ya, pemikiran gue sekarang tuh nggak bisa menerima quotes manis kayak gitu. Itu nggak manis menurut gue. Itu kayak itu justru jahat menurut gue. ya? Karena gini, bentar. Karena misalkan nih, misalkan lo sama gue. Nah, terus gue bilang, Gif, gue kekurangannya gini gitu kan. Terus lo bilang, enggak kok An, itu menurut aku kelebihan buat aku gitu loh. Kamu gak usah malu. Berarti secara gak langsung lo maksa gue yang benci hal itu untuk memaklumi hal itu yang ada di diri gue. Yang mana itu gak gampang buat sebagian orang gitu, ngerti gak sih? Lo tuh memaksa orang yang benci suatu hal untuk menyukai hal itu gara-gara dari sudut pandang lo itu bagus gitu. Jadi menurut gue itu quotes yang jahat. Secara gak langsung lo dituntut untuk menyukai kekurangan lo. Bukan menerima ya, tapi menyukai kekurangan lo. Iya, itu benar. Berarti di momen itu ceritanya kalau seandainya lo sama gue, berarti lo belum menjadi best version of yourself. Karena menurut gue best version of yourself tuh gak bakal ada. Yang ada the better version of yourself. Sekarang gini gue tanya, motivasi lo hidup apa? Untuk orang tua gue, dia mah lagi iniin podcast sama Aan. Hai tante. Oh enggak. Motivasi terbesar gue hidup. Nyokap. Oke, motivasi lo buat hidup hari ini apa? Untuk ngeliat nyokap gue bahagia. Oke. Misalkan, ini sorry to say ya, amit-amit coba mau in case beliau sudah meninggal, apakah motivasi lo bakal berubah? Enggak. Karena gue percaya nyokap tuh akan ada di setiap langkah hidup gue. Gue tuh selalu setiap kali ngomongin orang tua. Oke, gak usah. Gue percaya nyokap Ntar lo tuh nangis. ada. Ya gue juga percaya, maksudnya gini loh. Ketika lo bilang motivasi gue adalah melihat orang tua gue bahagia. Ketika misalkan orang tua kita udah ntar gak ada, ya motivasi lo apa gitu loh. Lo nggak tahu apakah mereka bahagia selain lo mendoakan mereka, bener gak? Bener. Ya udah. Jadi motivasi lo apa? Tetap orang tua gue. Karena gue ini sekarang sering ngomongin, gue tuh sering banget ngobrol sama nyokap kayak mama tuh pengen apa sih yang mama harapkan. Terus kayak nyokap tuh sering banget ngasih wejangan ke gue, kayak bener-bener setiap hari. Iya, nyokap gue juga. Kayak iya kan, terus kayak bener-bener kayak oke, berarti gue udah punya gambaran nih, kira-kira nyokap gue tuh pengen gue kayak gini. Dan hal ini sejalan gak sih sama mimpi-mimpi gue? Kalau nggak sejalan ya gue omongin sekarang ke nyokap gue kayak, kira-kira kayak gini, ade nggak suka gini, menurut ade kayak gini. Terus
kayak sharing ke nyokap, terus kayak nyokap tuh udah nanamin banyak banget nilai, dan menurut gue itu akan menjadi bekal yang sangat cukup untuk gue sampai kapan. Oke, gue mau cerita sedikit tentang motivasi personal gue yang ini kayaknya belum belum pernah gue bagiin di ini nih di podcast. Gue baru pernah cerita ini di kelas pengembangan kepribadian. Jadi menurut gue ini adalah motivasi yang paling lengkap buat semuanya. Motivasi gue adalah diri gue kemarin. Itu doang. Gue hari ini motivasinya adalah gue harus lebih baik daripada diri gue kemarin. Jadi saat besok hari udah nyampe dan gue masih hidup, motivasi gue besok hidup adalah gue harus lebih baik daripada diri gue hari ini. Dan itu bakal continuous terus kayak gitu. Jadi gue gak punya motivasi fana bilangnya. Maksudnya technically itu fana, karena itu bukan motivasi yang bisa lo raih atau lo capai. Cuma menurut gue untuk achievable-nya itu fana cuy. Lu gak bakal ngeliat ending point dari motivasi lo itu. Karena kenapa gue bisa pemikiran kayak gini? Karena banyak banget teman-teman gue yang dulu tingkat 1 tuh setelah cerita-cerita sama gue terus dia bilang gue tuh mau banget masuk stan gitu loh. Gue sampai les segala macem, gue ngeluarin biaya dan lain sebagainya, gue belajar sampai pagi. Tapi ketika gue dapet ya udah gitu loh, biasa aja. Terus gue kayak ya karena motivasi lo udah lo dapet gitu loh, dan lo gak tahu lo next step lo bakal kemana. Dan menurut gue itu adalah sebuah mindset yang sangat amat sebenarnya salah enggak, cuman disayangkan. Karena gini loh, karena gue yakin ketika lo belajar sampai pagi, ketika lo mengeluarkan kos yang banyak, berarti lo adalah seseorang yang komitmen terhadap sesuatu. Itu satu. Dan lo bisa menggunakan diri lo yang berkomitmen tinggi ini untuk mencapai sebuah achievement yang gak bisa lo capai saat itu juga gitu loh. Ngerti gak? Jadi lo akan terusan nge-push diri lo through the limit. Kalau emang lo mau menjadikan sebuah hal, misalkan PK Instan contohnya ya, jadi pencapaian lo, ya lo jangan jadikan itu sebuah motivasi hidup, tapi lo menjadikan itu sebagai milestone lo, batu lompatan lo buat ke arah lo yang lebih sukses lagi. Kalau gue gitu. Makanya kenapa saat orang nanya apa motivasi lo terbesar, kenapa lo kemarin gitu, kenapa nggak orang lain, kenapa bukan sosok yang lo kagumi? Karena ketika sosok itu sekarang gini nih, misalkan gue suka sama orang, misalkan nih gue adore sama lo, gue adore sama cara pikir lo, gue adore sama gimana transform lo yang sangat bisa berubah itu. Tapi ketika lo melakukan sesuatu yang jelek, itu gimana? Gitu kan? Karena kan everybody change gitu loh. Eventually pasti semua orang bakal berubah. Cuman makanya yang selalu gue tekanin ke diri gue sendiri pribadi adalah gue gak bakal mau bergantung sama suksesnya orang lain, karena menurut gue sukses orang tuh pasti juga timelinenya pasti bakal beda-beda. Gue juga selalu kayak gitu. Itu maksud gue. Jadi, tapi menurut gue motivasi dari orang tua ini udah mencakup semua hal tentang itu. Oh justru menurut gue kebalik, motivasi gue mencakup semua hal tentang itu. Misalkan nih, hari ini gue adalah anak berbakti buat orang tua gue, berarti besok gue harus menjadi anak yang lebih berbakti lagi buat orang tua gue. Misalkan hari ini gue udah ngeliat nyokap gue bahagia, berarti besoknya gue harus ngeliat nyokap gue lebih jauh bahagia daripada hari ini. Dan bakal terus nambah kayak gitu. Itu make sense. Tapi kalau menurut gue karena alasan karena nyokap itu adalah alasan terbesar gue untuk gue sampai sekarang ya. Tujuan gue adalah membuat nyokap gue bahagia dengan segala hal yang gue pilih gitu. Kayak gue harus memastikan bahwa segala hal yang gue laluin tidak melanggar norma, nggak nyakitin hati dia. Karena setiap kali gue berpikir untuk melakukan suatu hal yang tidak baik nih, misal gue belajar terus tiba-tiba gue malas belajar, yang kebayang di gue tuh nyokap gue. Ya kayak anjir, gue kayak gue nggak siap ngeliat nyokap gue nangis. Terus misalnya nih gue tiba-tiba ada sifat gue yang buruk, misalnya ada sifat gue yang jelek, nanti gue akan berpikir kayak gimana ya reaksi nyokap gue kalau nyokap gue tahu gue kayak gini. Kayak sebelum gue melangkah melakukan sesuatu, gue selalu kebayang nyokap gue. Kayak gini kebetulan gue adalah anak yang, jadi nyokap sama bokap gue itu lumayan protektif karena anaknya. Kayak gue tuh nggak bisa jalan berdua sama cowok gitu di rumah maupun di kosan. Logikanya gini, misalnya gue takut doang nih sama nyokap gue, takut, bukan segan, bukan menghormati, bukan
sayang. Kalau sekali gue di Bintaro, gue tuh bisaan Bisa jalan sama aja. cowok, nyokap Bener. gue gak akan tahu. Ya. Iya kan? Tapi karena setiap kali sebelum gue melakukan sesuatu, gue kebayang nyokap gue kebayang motivasi pertama gue, dan gue kebayang kayak gue kebayang muka nyokap gue tuh kayak anjir, gue nggak bisa ngancurin kepercayaan nyokap gue belum siap. Karena gue tuh selalu ngebayangin kayak, ih sumpah, lihat video orang wisuda, gue kayak bawa toga, terus gue bilang ke nyokap, mama, Adi udah lulus nih, sekarang kamu mau apa? Sekarang gantian ada yang bahagiain mama. Itu kayak Itu kayak reliefnya lo ya, kayak akhirnya gue bisa ngasih something yang sangat berharga nih buat nyokap. Oke, berbicara masalah lo gak bakal apa ya, lo akan hati-hati dengan pilihan lo untuk membahagiakan orang tua lo. Balik ke masalah yang awal banget, ghosting, terus masalah ke hubungan percintaan lo pribadi. Gimana ketika lo mendapatkan orang yang menurut lo udah cocok buat lo, udah klop buat lo udah sayang sama dia, dan lo udah tahu kekurangannya segala macam. Pokoknya ini sangat amat memenuhi ekspektasi lo lah, dan lo udah siap nih. Tapi orang tua lo gak ngizinin lo sama dia, maunya sama yang lain. Lo gimana? Gak apa-apa, gue ikutin aja nyokap gue. Tapi kan ngejalanin hubungan lo, coy. Ya gak apa-apa, setidaknya misalnya nih tiba-tiba di proses gue sama pilihan nyokap gue, tiba-tiba nih orang nyakitin gue, gue bisa balik ke nyokap gue, mah Adi ternyata disakitin sama dia, ya udah sekarang Adi sama mama lagi ya, nanti kita sama-sama lihat ke depan yang terbaik yang mana. Karena nggak ada orang tua yang mau nyakitin anaknya, itu nggak mungkin. I know. Ya. Cuman kan apa ya, menurut gue, karena jujur gue tuh kadang sama nyokap gue juga cerita tentang masalah dia gitu. Nyokap gue juga nanya kayak, Ande orangnya gimana gitu. Dan gue bilang dari sekarang kalau dia tuh misalkan kalau ngobrol sama aku kadang suka temperamen segala macem gitu. Dan itu yang juga, tapi nyokap gue selalu kayak, ya pokoknya mama berdoa yang terbaik buat kamu aja, kamu juga yang jalanin gitu. Nyokap gue juga selalu ngomong kayak gitu. Oh ya udah. Makanya gue yakin kayak, misalnya nyokap gue nggak setuju sama orang ini, berarti orang ini tuh udah emang parah banget. Iya. Berarti nyokap lu tahu kan harusnya. Tahu selera gue, Tuh, nyokap gue tuh udah. tahu banget apa yang gue suka, apa yang gak gue suka. Bahkan kayak misalnya nih, gue ngeliat ada nih cowok, terus nyokap gue bisa bilangin, mama suka sama orang itu tuh. Sama mama, Ani juga suka sama orang itu gitu. Pasti gue sejalan sama nyokap gue masalah Okay. percintaan itu, sejalan banget An. Oke, keren. Apa lagi ya? Oh iya, gue mau bahas YouTube lo. Kedepannya YouTube lo bakal bikin konten apa sih bilangnya ya? Deep talk ya, bukan deep talk sih. Apa sih bilangnya? Jatuhnya ya cuma ngobrol-ngobrol doang lah ya. Platform sharing opini kali ya. Oke, saya ngapain ini. Dan kedepannya berarti bagus sih. Berarti kedepannya lo bakal terus interaksi sama yang nonton lo. Bener gak? Amin, semoga kayak gitu. Semoga audiensnya suka. Dan gue kan pemikiran gue kayak, misalnya di momen ini gue berpikir kayak gini, bisa jadi tahun depan pemikiran gue tentang hal ini berbeda. Karena makanya gue bilang di awal video bahwa gue itu tidak terikat instansi atau organisasi manapun. Dan itu bakal jadi semua intro di video lo. Jadi kayak opini yang terbentuk, iya, karena opini yang terbentuk di gue sekarang terbentuk dari lingkungan dan pendidikan yang gue jalanin di fase umur gue 19 tahun nih. Betul. Gue nggak tahu ke depannya apakah nanti di umur gue yang 20 tahun sudut pandang gue terhadap suatu hal jadi berubah, kan kita nggak ada yang tahu. Benar. Oke. Apa? Terus, tapi gini, gue kemarin baru baca sebuah artikel gitu loh. Jadi tuh intinya kalau lo emang mau serius nge-YouTube, lo harus mulai menjalani sebuah pemilihan konten buat YouTube lo, buat channel lo sendiri gitu loh. Dan lo harus memilih topik tuh yang evergreen. Dalam artinya itu bakal relevan untuk 10 tahun ke depan. Sebenarnya gue udah mau mulai menyiapkan semua itu buat channel gue sendiri. Cuman sekarang gue masih nyaman untuk nge-vlog biasa aja. Karena gue pribadi belum ngerasa diri gue capable untuk ngangkat topik, main topik yang bakal jadi grand design-nya buat channel gue ke depannya. Nah, ketika lo, ini kan masalah opini ya. Dan opini tuh gak ada yang bisa disalahkan, bener gak? Gimana caranya lo maintain audience lo bakal kayak ya udah stick true aja di channel gue gitu. Karena menurut
pemikiran gue yang sekarang itu bisa relevan dengan, bukan bisa relevan ya, pemikiran gue sekarang itu sesuai sama pangsa pasar gue di momen ini. Kayak ibaratnya yang jadi target gue adalah orang-orang seumuran gue. Berarti ntar Seumuran ke depannya lo yang, bakal menghilangkan pasar lo yang sekarang dong. dan menurut gue di gue yang ke depan nanti otomatis berdasarkan banyaknya pengalaman yang gue punya, gue akan menghasilkan hal-hal yang lebih relevan ke lebih banyak pangsa pasar. Ibaratnya orang yang seumuran gue nanti udah seumuran sama gue, pemikirannya udah sama kayak gue, dan orang-orang yang baru mau masuk ke dalam pemikiran itu, mereka bisa tahu, oh dasar pemikiran dia tuh gini loh, oh dia tuh kayak gini loh, oh dan akhirnya pemikiran dia jadi kayak gini. Karena dia ngikutin lo dari awal. Bisa juga. Dan gue tuh nggak mau ngasih pendapat yang terlalu spesifik gitu loh. Kayak gue nggak bisa mendiskreditkan orang ini salah enggak. Tapi opini gue adalah berdasarkan dari sudut pandang seorang yang netral memandang hal ini gimana. Okay. Kayak ini adalah pandangan kebanyakan orang yang tidak bisa dia tuangkan ke dalam bentuk omongan. Mereka nggak bisa nulis itu, dan gue mencoba mewakilkan itu, dan itu berdasarkan suara gue sendiri. Itu apa yang keresahan yang gue rasain. Jadi basically lo bakal menampung semua opini orang dan lo bakal mensamerikannya, dan lo akan nyampein ke audiens lo sesuai dengan gimana netralnya lo ke depannya gitu kan. Iya. Oke. Iya. Oke, Gif, thank you. Gak kerasa udah sejam sama lo. Teman-teman yang mau lebih jauh sama Givani, Instagramnya bakal gue taruh di bawah. YouTube channelnya juga yang baru bakal gue taruh di bawah. Jangan lupa subscribe gue juga, dan ajak ngobrol aja dia orangnya seru banget. Makanya kenapa gue undang Givani ke channel ini, karena Givani kalau ngobrol tuh nggak apa ya, nggak, tensi lo gak naik gitu Gif. Ketika orang beda pemikiran sama lo, tensi lo tuh gak naik. Memang ya. Malah lo kayak, oh iya kalau gue tuh gini. Nah gue kalau ngobrol sama dia itu kacau banget parah. Lu harusnya lebih ya? Ya lu harusnya lebih tahu dia daripada gue lah anjir. Kalau ngobrol masalah topik gue tuh belum pernah terjebak dalam lo ngobrol sama dia terus gue jadi orang ketiga di sana, jadi kayak gue nyamukin gitu. Lo kayak ngobrol sama dia tentang satu hal terus gue pengen dengerin, gue belum pernah orang. Oh iya deh, jangan sampai sih kalau menurut gue. Oke, Instagram dia di bawah, YouTube dia di bawah. Silakan yang mau tanya-tanya, silakan. Lo nggak apa-apa, DM lo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan DM dia, cerita-cerita aja. Siapa tahu buat jadi bahan YouTube dia ke depannya. Thank you Givani to welcome on this channel. Oke. Thank you buat waktunya. Udah sampai jam berapa nih? Jam 10. Oke, gitu aja. Thank you buat semuanya. Dadah. Love you all. Thank you, Giv. Bye. Dadah.